Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ketemu adik-adik kelas 7 SMP Negeri 5 Purworejo. Kali ini saya nama Sri Purwaningsih SPDI. Di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, juga sebagai pembina OSIS bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembina pramuka dan juga pembina ekstra MTQ. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Di sini ditekankan bagi diri dan lingkungannya, sehingga karakter itu timbul dari awalnya adalah sikap. Sikap menjadi sifat, setelah itu menjadi karakter. Nah, yang bagaimana? Yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan kita. Nah, kenapa toh pendidikan karakter ini kok penting? Apalagi buat anak-anak yang masih kelas 7, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang itu kita pada proses globalisasi secara terus-menerus. Nah, itu akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia, perubahan sikap, perubahan sifat. Sehingga disinilah ya, karena kalau pendidikan karakter itu akan berkurang, maka akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya. Adik-adik juga mengikuti perkembangan berita ya. Nah, di situ banyak sekali berita-berita tentang pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter agar adik-adik itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun generasi bangsa. Jadi 25 tahun lagi bangsa ini ada di tangan adik-adik semua. Ya, yang tua-tua sudah pensiun, maka adik-adik perlu ditanamkan pendidikan karakter yang bisa menciptakan nanti negara bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, sekarang fungsinya apa toh pendidikan karakter ini? 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Diharapkan nanti ketika adik-adik sudah punya karakter yang baik, yang bagus, maka adik-adik bisa berkompetisi di ajang internasional. Nah, sekarang apa saja toh nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu? Di Indonesia, pendidikan karakter itu difokuskan pada sila-sila dari Pancasila, sehingga ada 5 nilai utama karakter. Yang pertama yaitu nilai karakter religius. Religi artinya apa, adik-adik? Agama ya. Nah, contoh karakter yang bersifat bernilai religius adalah 1. Sikap cinta damai, toleransi,
menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, dan juga mencintai lingkungan. Untuk karakter religius ini nanti akan Bunding bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua, nilai karakter nasionalis. Pengertiannya apa? Yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, sosial budaya, dan politik bangsa. Karena di sini nasionalis, maka hubungannya dengan bangsa. Nah, contohnya apa? 1. Mengapresiasi budaya Indonesia. Kita Indonesia banyak suku, banyak pulau, ya, berbeda-beda ras, sehingga kita harus mengapresiasi semuanya karena semua itu merupakan kekayaan budaya Indonesia. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air itu seperti apa? Yaitu apa? Membela bangsa. Kalau pelajar berarti dengan apa? Yaitu dengan belajar dengan tekun. Yang selanjutnya yaitu menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Yang selanjutnya adalah nilai karakter integritas. Integritas itu merupakan nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu, sehingga individu tersebut dapat dipercaya, baik perkataan maupun perbuatan, serta punya komitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, tanggung jawab. Nah, yang kedua, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang ketiga, konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Lanjut, yaitu nilai karakter mandiri. Adik-adik pasti sudah tahu ya namanya mandiri apa? Yaitu tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa akan berusaha mempergunakan segala daya dan upaya sendiri, baik pikiran, tenaga, waktu, untuk mewujudkan harapan serta cita-citanya. Contohnya yaitu memiliki etos kerja yang baik, memiliki daya juang yang tinggi, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan memiliki kepribadian dan kreatif dalam bertindak. Yang selanjutnya yaitu nilai karakter gotong royong. Nah, dari kata gotong royong berarti apa? Saling membantu. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong, solidaritas, kesetiakawanan sosial, anti terhadap diskriminasi dan juga kekerasan. Nah, adik-adik, itu tadi nilai-nilai dari pendidikan karakter. Masih semangat? Ada sedikit lagi yang akan Bunding sampaikan berkaitan dengan pendidikan karakter. Masih siap ya? Masih semangat untuk kegiatan PLS ini? Ya, oke. Di sini akan Bunding sampaikan salah satu pengamalan dari pendidikan karakter adalah menaati tata tertib siswa. Nah, di sini akan Bunding sedikit sampaikan tata tertib di SMP Negeri 5 Purworejo. Akan tetapi tata tertib ini nantinya akan dipasang di kelas-kelas ataupun nanti akan dibagikan buku satu persatu kepada siswa kelas 7. Nah, di sini
sini akan Buning sampaikan garis besarnya saja, ya. Yang pertama tentang pakaian seragam. Ya, pakaian seragam di sini yaitu di hari Senin dan Selasa kita memakai pakaian putih dan biru. Untuk perempuan yang berjilbab itu jilbabnya putih. Ya, panjangnya kalau anak laki-laki seragam atasannya itu pendek, ya, sedangkan anak perempuan karena berjilbab otomatis ya panjang. Kemudian roknya juga harus sampai mata kaki, begitu juga celana panjangnya harus sampai mata kaki. Sehingga nanti kalau kalian sudah naik kelas 8, naik kelas 9, sudah tidak sepanjang mata kaki, maka ya harus diganti karena itu aturan tata tertib. Ya, kemudian hari Rabu dan Kamis itu menggunakan seragam identitas SMP 5 Purworejo. Untuk hari Jumat Pramuka dan hari Sabtu batik identitas SMP Negeri 5 Purworejo. Itu seragam. Kemudian seragam dilengkapi dengan tanda-tanda atau atribut lengkap, yaitu tanda OSIS, nama, kemudian tanda kelas. Ya, itu harus lengkap. Selanjutnya, ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar berukuran 3 cm. Begitu juga anak putri, tidak terus ketutupan jilbab, tidak usah pakai ikat pinggang, tidak boleh, harus memakai ikat pinggang. Kemudian, sepatu itu harus hitam polos, tidak boleh ada beret-beretnya, putih, merah, kuning, tidak boleh ya. Kayak seragam sepak bola, ya kan? Nah, tidak boleh. Jadi harus putih, hitam, polos, ya. Terus kaos kakinya, yaitu kaos kaki yang berlogo SMP Negeri 5 Purworejo. Karena hanya mendapatkan 1 dari sekolah, maka kalian harus memperbanyaknya dengan membeli sendiri di koperasi. Setelah itu, apabila hari Senin ada upacara bendera, maka seragam dilengkapi dengan dasi dan juga topi. Tata tertib yang kedua tentang penampilan. Ya, bagaimanakah kita berangkat ke sekolah? Untuk siswa putri dilarang berdandan berlebihan, ya, dan juga tidak boleh memakai perhiasan juga berlebihan. Yang kedua, untuk siswa putra tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh dicat, dan potongannya juga harus rapi, tidak boleh aneh-aneh, ya. Nah, ukuran rambutnya 3, 2, 1. Yang terakhir, kuku harus bersih dan tidak boleh panjang. Lanjut tentang kewajiban. Kalian di SMP Negeri 5 Purworejo ini punya kewajiban apa saja toh? Pertama, apabila nanti kita sudah pertemuan tatap muka, maka semua siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, apabila tidak masuk atau terlambat, harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, harus menjadi anggota OSIS dan wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di SMP 5. Contoh, setiap istirahat itu kita sholat duha, setiap mau mulai dan mengakhiri pelajaran berdoa. Nah, itu. Yang keempat, menciptakan suasana yang harmonis, baik dengan kawan sekelas, kawan satu sekolah, dengan bapak ibu guru maupun dengan karyawan di SMP Negeri 5 Purworejo. Kemudian di hari Senin wajib mengikuti upacara bendera, menjaga ketertiban dan kebersihan, ya, utamanya kebersihan diri,
kebersihan kelas, dan juga kebersihan sekolah. Selanjutnya, menjaga keutuhan fasilitas sekolah dijaga. Ya. Yang selanjutnya, apabila sudah masuk pintu gerbang SMP 5, bagi adik-adik yang membawa sepeda maka wajib dituntun sepedanya, ya. Kita masuk dituntun, tidak boleh dinaiki di dalam lingkungan SMP Negeri 5 Purworejo. Sekarang larangannya. Larangannya apa saja? Yang pertama, membawa atau mengkonsumsi barang-barang terlarang di sekolah. Apa saja? Rokok, minuman keras, narkotika, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, majalah atau komik-komik yang porno, atau perjudian, itu tidak boleh, ya. Larangan yang kedua, dilarang melompat pagar sekolah atau keluar dari halaman sekolah tanpa izin dari Bapak Ibu guru. Kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, ya, atau tindakan kriminal yang lainnya. Yang ketiga, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, baik itu kepada sesama siswa, guru, karyawan, ataupun kepala sekolah. Larangan yang keempat yaitu tidak boleh menikah atau hamil selama sekolah. Yang terakhir yaitu tidak boleh membawa kendaraan bermotor di sekolah, ya. Jadi bolehnya membawa sepeda. Nah, sekarang yang terakhir, sanksinya apa toh kalau larangan-larangan itu dilanggar? Yang pertama yaitu peringatan langsung, diperingatkan langsung. Apabila dengan peringatan langsung tersebut adik-adik masih melanggar, maka yang kedua akan ada peringatan tertulis kepada wali siswa orang tua. Nah, apabila itu masih dilanggar lagi, maka akan diskors atau tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sekolah. Yang terakhir, sanksi yang terberat adalah dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Kemudian tata tertib yang bisa Buling sampaikan kepada adik-adik di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Semoga adik-adik di SMP 5 tetap semangat belajar, berprestasi, dan sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.